Ya. Siap ini. Siap, siap menampung. Presiden boleh dong. Yang mau ditanya. Gimana Bu, siap-siapanya menjadi ibu? Dari Sukamana Terutama yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai teka-teki siapa ibu negara yang mendampingi Presiden Prabowo. Apa ia titik Soeharto ternyata begini. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Teka-teki siapa ibu negara yang mendampingi Presiden Prabowo, apa ia titik Soeharto ternyata begini. Walau tidak diatur secara resmi dalam tata negara, kehadiran sosok ibu negara dalam mendampingi presiden masih dianggap suatu kelaziman, tutur sejumlah pengamat. Siapa yang akan memerankan peran ibu negara untuk mendampingi Presiden Prabowo? Kehadiran Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto pada upacara pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia ke-8 di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu, 20/10 ramai diperbincangkan warganet. Masuknya Titik dalam perbincangan tak lain karena Titik merupakan mantan istri Prabowo. Adapun topik perbincangan adalah, Ibu Negara. Kalimat, Ibu Negara, atau turunannya sempat menjadi urutan teratas di mesin pencarian jagat maya dalam 24 jam terakhir. Pengamatan BBC News Indonesia memperlihatkan topik ini juga banyak dibahas di jejaring media sosial X. Titik sebelumnya sudah pernah beberapa kali tampil pada momen publik Prabowo. Putri kedua mantan Presiden Soeharto itu hadir, misalnya, ketika Prabowo menyampaikan pidato di Istora Senayan, Jakarta, tanggal 14 Februari setelah hasil hitung cepat pemilu 2024 menunjukkan keunggulannya. Ketika Prabowo menyapa Titik dalam pidatonya, para pendukung Prabowo bersorak dan tidak sedikit yang menyerukan supaya ex-menteri pertahanan itu rujuk dengan mantan istrinya. Kondisi sosial budaya di Indonesia menjadikan keberadaan ibu negara menjadi sebuah kelaziman bagi seorang presiden, papar Atikah Nur Alami, Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ibu negara memainkan peran simbolik. Mendampingi suami kemudian mewakili suami juga di banyak kegiatan. Bahkan dalam konteks diplomasi, di mana banyak forum pasangan kepala negara yang melibatkan ibu negara, ujar Atika kepada BBC News Indonesia pada Selasa, 22/10. Meskipun demikian, Atika menekankan ketidakhadiran ibu negara sebetulnya bukanlah suatu permasalahan. Forum-forum yang biasanya melibatkan ibu negara, seperti yang berkaitan dengan isu perempuan, menurut Atika, bisa ditangani menteri-menteri seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan. Masalahnya, ketidakhadiran ibu negara dapat menimbulkan kekosongan simbol empati dan kepedulian sosial, yang selama ini seolah menjadi spesialisasi sosok ini, seperti diutarakan Niki Stefani, peneliti komunikasi dan gender di Universitas Multimedia Nusantara. Masyarakat mungkin merasa kurang diperhatikan dalam isu-isu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, ujar Niki. Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan adanya ibu negara yang sifatnya seremonial. Hanya saja, pasti akan timbul ketimpangan, ya. Karena dari segi formil, ada ruang seremonial yang sangat penting dalam diplomasi luar negeri dan dalam negeri. Karena itu, perlu ditimbang baik-baik, ujar Ferry. Presiden, tutur Ferry, dapat menunjuk orang yang bisa menjalankan tugas-tugas ibu negara. Peran ini, imbuhnya, bisa diambil oleh sanak saudara Prabowo yang perempuan. Ibu negara dari masa ke masa, seberapa penting peran sosok ini? Kehadiran ibu negara di Indonesia yang pertama hadir pada sosok Fatmawati, istri Presiden Soekarno yang merupakan ibu negara dari 1945 hingga 1967. Fatmawati tercatat sebagai sosok yang disebut menjahit bendera Indonesia yang dikibarkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asfi Warman Adam, menggarisbawahi perbedaan antara ibu negara dan istri presiden.
Asfi merujuk ke istri Soekarno sebelum Fatmawati, Inggit Garnasih, yang berperan mendampingi proklamator kemerdekaan itu dalam masa pengasingan. Peran istri itu sangat penting bagi seorang tokoh, ujar Asfi kepada BBC News Indonesia pada Selasa 22/10. Soekarno memang mempunyai beberapa orang istri, tapi yang dianggap sebagai ibu negara itu adalah Fatmawati. Asfi menyebut banyak masyarakat memandang sosok ibu negara menjadi kekuatan dari seorang presiden, seperti yang terlihat di figur Tien Soeharto, istri Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Ketika Tien Soeharto meninggal, maka dianggap, Wahyu, Soeharto, juga hilang. Saya bukan orang yang percaya hal semacam itu, tapi masyarakat cukup banyak beranggapan seperti itu, imbuhnya. Asfi juga memandang, karisma, ibu negara dalam diri Sinta Nuriyah, istri Presiden Abdurrahman, Gus Dur, Wahid berdasarkan rekam jejaknya yang masih aktif diundang di berbagai kegiatan. Siapa yang menjalankan peran ibu negara untuk mendampingi Presiden Prabowo? Status pernikahan Prabowo Subianto membuat pertanyaan mengenai siapa ibu negara yang akan mendampinginya menjadi topik seksi setiap kali dia maju dalam pemilihan presiden, menurut Kepala Pusat Riset Politik BRIN Atikah Nur Alami. Walaupun begitu, Atikah meragukan hal ini akan benar-benar ditanggapi Prabowo pada masa kepemimpinannya. Apalagi pembantu presiden, menteri maupun wakil menteri sangat banyak seperti kita lihat di Kabinet Merah Putih ini, ujar Atikah. Atikah mengakui ibu negara memang lazim untuk hadir di berbagai kesempatan, termasuk forum-forum internasional. Akan tetapi, Atikah mengatakan peran ini sebenarnya bisa dipegang oleh menteri-menteri kabinet. Misalnya, untuk memimpin kegiatan yang berkaitan dengan para pasangan kepala negara, dengan agenda pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan gender, ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, ujarnya. Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan adanya ibu negara yang sifatnya seremonial. Hanya saja, pasti akan timbul ketimpangan, ya. Karena dari segi formil, ada ruang seremonial yang sangat penting dalam diplomasi luar negeri dan dalam negeri. Karena itu, perlu ditimbang baik-baik, ujar Ferry. Presiden, tutur Ferry, dapat menunjuk orang yang bisa menjalankan tugas-tugas ibu negara. Ferry menduga Prabowo akan memilih anggota keluarganya untuk memainkan peran tersebut alih-alih orang lain, seperti istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selly Ananda, karena pertimbangan politik. Ketika Tien Soeharto meninggal pada tahun 1996, peran ibu negara diteruskan putri sulungnya, Siti Hardijanti Rukmana. Ferry mengatakan dalam hal ini, Prabowo bisa menunjuk sanak saudaranya yang perempuan mengingat Prabowo hanya punya satu orang anak, Didit Hedi Prasetyo. Tidak harus anaknya sendiri. Misalnya, ada anak Pak Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo, yang perempuan. Tentu saja itu bisa dijadikan figur yang kemudian bekerja untuk dan bertindak sebagai The First Lady, ujar Ferry. Seperti diketahui, Hashim yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, memiliki dua anak perempuan. Salah satunya adalah anggota DPR, Rahayu Saraswati. Rahayu mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa, hal itu belum dibahas. Jangan kita melangkahi. Kalau diberikan perintah, atau mandat pasti kita jalankan sebaik-baiknya. Tapi kalau belum ada arahan, ya, jangan kita berasumsi juga, ujarnya. BBC News Indonesia sudah berkali-kali meminta tanggapan istana mengenai hal ini melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Akan tetapi, hingga berita ini diturunkan, Hasan belum memberikan tanggapan. Saya masih meeting, ujarnya melalui pesan teks pada Selasa, 22/10. Prabowo Subianto beri potongan tumpeng pada titik Soeharto di perayaan ultah, sempat canggung saat salaman. Prabowo Subianto baru saja merayakan ulang tahun ke-73 pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Momen ini tentu sangat spesial karena dirayakan dengan status Prabowo sebagai presiden terpilih dan hanya beberapa hari sebelum pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Di perayaan ulang tahun kali ini, hubungan Prabowo dengan sang mantan istri, Titik Soeharto, kembali jadi perhatian publik. Hal itu terlihat saat perayaan ulang tahun Prabowo yang dibagikan akun TikTok @tumert. Prabowo terlihat memperingati ulang tahunnya dengan sebuah perayaan sederhana di kediamannya yang dihadiri orang-orang terdekat. Momen di hari yang spesial, Pak Prabowo rayakan bersama orang-orang yang berharga dalam hidupnya, tulis keterangan unggahan pada Kamis,
tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, pria yang masih jadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memotong tumpeng yang ia berikan untuk orang-orang spesial. Ia memberi potongan pertama untuk putra sematawayangnya, Didit Hedi Prasetyo. Saat itu, Didit mengenakan kemeja batik tangan panjang dengan dominasi warna coklat dan celana panjang hitam. Sementara Titik Soeharto mendapat potongan tumpeng kedua dari mantan suaminya. Momen canggung sempat terjadi ketika Titik ingin bersalaman dengan memberikan tangannya pada Prabowo usai menerima potongan tumpeng. Namun, Prabowo terlihat terlanjut menangkupkan tangan seperti ingin mengucapkan terima kasih. Mereka pun akhirnya bersalaman dengan malu-malu. Di momen itu, Titik tampil anggun dengan busana pink yang senada dengan selendangnya. Ia melengkapi penampilan dengan menenteng tas kecil putih dengan rambut disanggul. Sementara itu, Prabowo memakai kemeja putih tangan panjang dan celana panjang hitam. Momen ini menarik perhatian dan membuat warganet salah fokus. Tak sedikit yang berharap keduanya kembali rujuk agar Titik Soeharto bisa resmi jadi ibu negara mendampingi Prabowo. Ada juga yang bertanya kenapa keduanya tidak cipika-cipiki. Tumpeng pertama untuk anak kesayangan, nah yang kedua buat istri tercinta, komentar seorang warganet. Cie tumpeng potongan dikasih ibu negara, ibu saya teriak-teriak loh bu, ya ampun yuk bareng lagi pak bu, sahut warganet lain. Aku Sueneng Mono, alhamdulillah, semoga bahagia dan sehat selalu, Pak Prabowo dan Bu Titik rukun bersatu kembali, amitin, kata warganet yang lain. Siapa yang senyum, sendiri lihat bapak ngasih potongan tumpeng pertama ke ibu sini kumpul sebut pengguna yang lain. Ah bapak kurang mana cipika-cipikinya, ngambek nih, timpal warganet lan. Pa.ko suswit si bahagia selalu, sehat selalu dan panjang umur ye pa, jangan lelah jadi orang yang manfaat untuk banyak orang, ujar warganet lainnya. Ucapan selamat ulang tahun untuk Prabowo juga datang dari 54 orang yang hadir mengikuti pembekalan calon menteri di Padepokan Garda Yaksa Hambalang. Mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menceritakan momen itu. Prabowo saat itu jadi narasumber utama di kegiatan pembekalan. Saat dibuka, peserta yang hadir kompak mengucapkan dan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Itu tadi, acara dibuka dengan selamat ulang tahun pada Bapak Presiden terpilih, kata Bima Arya di Hambalang, Kamis, dikutip dari kanal newsliputan6.com. Bima mengatakan, Presiden terpilih terkejut dengan hal itu. Bahkan, saat itu Prabowo malah merespon dengan sedikit candaan. Presiden secara bergurau menyampaikan terima kasih, karena telah mengingatkan bahwa hari ini dirinya sudah berusia 73 tahun, imbuhnya. Di sisi lain, Titik Soeharto sempat menghadiri Islamic Fashion Festival IFF di Bangkok, Thailand, sebagai salah satu tamu pada Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Di kesempatan itu, ia berbagi momen kebersamaan dengan para anggota keluarga kerajaan Thailand dan Malaysia. Di sederet foto yang diunggah ke akun Instagram Titik, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024, mantan istri Prabowo Subianto ini terlihat tampil bersahaja dengan kebaya encim terakota berpotongan panjang. Atasan itu dipadukan dengan kain dan selendang batik bernuansa pink keunguan. Ia juga mengenakan sepasang anting sebagai aksesori pelengkap, yang jelas terlihat karena rambutnya ditata dalam sanggul rapi, gelang, cincin, bros, dan tas tangan merah yang cukup mencolok. Di sederet foto, menurut keterangan unggahan Titik, ia berpose bersama permaisuri Raja Thailand, Ratu Sutida. Ratu yang cantik dan ramah, ucapnya. Kemudian, ada juga permaisuri Sultan Pahang Ratu Azizah, yang disebut Titik sebagai sahabatnya. Bersama Ratu Azizah dan permaisuri Sultan Terengganu Sultanah Nur Zahirah. Bersama permaisuri Sultan Kelantan Sultanah Nur Diana Petra dan permaisuri Sultan Selangor Tengku permaisuri Norasikin, imbuhnya. Bulan lalu, Titik menghadiri acara pernikahan Putri Sultan Pahang. Upacara pernikahan Kerajaan Putri Sultan Pahang, Tengku Putri Raja Afzan Aminah Hafizatullah, dan suaminya, FD Isham FD Iskandar, berlangsung di Balai Mahkota, Istana Abdul Aziz. Pernikahan yang digelar selama 3 hari ini jadi ajang berkumpulnya para tokoh ternama. Figur-figurnya termasuk Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, hingga Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, rangkum kanal hotliputan6.com. Di hari pertama prosesi pernikahan, Titik tampil memukau dengan kebaya hijau bermotif bunga nan manis. Penampilannya semakin anggun dengan selendang serasi dan bawahan kain batik coklat klasik,
melengkapi penampilannya, Titik memilih bros dan kalung liontin yang memikat. Ia juga membawa tas Birkin Hermes yang menambah kesan mewah. Rambutnya pun ditata dalam sanggul klasik yang anggun. Kemudian saat akad nikah, Titik tampil memukau dalam balutan busana serba oranye. Ia mengenakan kebaya berpadan selendang dan kain songket yang dihiasi dengan bordiran emas nan mewah. Serasi dengan busananya, Titik memilih tas tangan oranye. Menghadiri resepsi pernikahannya, Titik tampil dengan balutan baju adat Bugis. Ia memilih baju bodo hijau yang serasi dengan bawahan sarungnya. Senyum haru Titik Soeharto saat Prabowo dilantik jadi Presiden ke-8. Jakarta, CNN Indonesia. Titik Soeharto menjadi sorotan saat menghadiri pelantikan mantan suaminya, Prabowo Subianto, sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 pada Minggu, 20/10. Usai Prabowo mengucap sumpah dan menandatangani dokumen berita acara pelantikannya di depan mimbar, Titik yang terlihat memakai setelan kebaya berwarna biru muda bertepuk tangan sambil berdiri bersama jajaran pejabat lainnya. Kamera yang menyorot memperlihatkan wajah Titik yang senang dan terharu sambil bertepuk tangan melihat Prabowo di atas mimbar. Di atas mimbar, Prabowo kemudian terlihat memberi salam hormat dan membungkuk di depan para hadirin di ruang sidang paripurna DPR MPR Republik Indonesia. Momen itu kembali disambut tepuk tangan dan sorakan meriah dari para hadirin. Prabowo lantas mendekati pendahulunya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang resmi lengser usai dirinya mengucap sumpah jabatan. Prabowo pun terlihat menyalami sang pendahulunya itu di depan mimbar. Jokowi lantas mempersilakan Prabowo bertukar kursi dengan dirinya. Prabowo pun duduk di kursi presiden yang beberapa waktu sebelum mengucap sumpah diduduki oleh Jokowi. Pada 2023, Titik bergabung dengan Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Pada Pileg 2024, dia maju sebagai caleg dan terpilih lewat Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Sebelum di Gerindra, Titik sempat menjadi kader Golkar selama 6 tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2018. Pada 2018, dia memutuskan keluar dan bergabung dengan Partai Berkarya yang dipimpin adiknya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Begini respons Titik Soeharto saat ditanya sebagai ibu negara pendamping Presiden Prabowo. Siti Hediati Soeharto atau yang biasa dipanggil Titik Soeharto kembali menjadi perbincangan hangat publik setelah pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 lalu. Mulai timbul isu-isu terkait dengan kedekatan Titik Soeharto dengan Presiden Prabowo karena sering mendampinginya. Isu tersebut semakin berkembang dengan mengaitkan Titik Soeharto sebagai ibu negara Indonesia yang akan mendampingi Prabowo selama masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Dilansir dari iNews saat mewawancarai Titik Soeharto terkait dengan isu tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI itu menjawab dengan nada tertawa dan santai. Pertanyaannya sudah menyimpang, ucap Titik Soeharto sambil tertawa saat diwawancarai pada Rabu, 23/10. Titik melanjutkan bahwa kehadirannya dalam acara yang dihadiri oleh Prabowo hanya karena diundang untuk datang dalam acara tersebut. Nggak nemenin, kan undangan kalau diundang saya datang gitu, tapi sekarang saya konsentrasi sebagai anggota dewan, lanjut Titik. Komisi 4 sendiri meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan mitranya di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian, Komisi 4 diberi tanggung jawab untuk menjalankan amanat dari Presiden Prabowo untuk mencapai percepatan swasembada pangan dengan target pencapaian maksimal 4 tahun. Kita dorong, kita harus bersinergi dengan Kementerian Pertanian bagaimana untuk mewujudkan hal ini, begitu, kata Titik. Menurut Titik, target mencapai swasembada pangan dalam waktu 4 tahun merupakan salah satu urgensi utama di bawah tanggung jawabnya. Selain itu, Komisi 4 juga diberi tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pemanfaatan sumber daya laut yang sebesar-besarnya untuk keperluan rakyat. Titik juga sempat menyinggung kinerja Menteri Susi Pujiastuti terdahulu terkait dengan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Pencurian kapal zaman Bu Susi dulu kan digalak-galakkan ya, sekarang kok beberapa tahun nggak kedengaran lagi gitu, tambah Titik. Kemudian, Titik akan memastikan bahwa komunikasi Komisi 4 dengan menteri-menteri yang baru akan lancar dan mencapai target sesuai amanat Presiden Prabowo di bawah tanggung jawabnya sebagai Ketua Komisi 4, Ken J. Titik Soeharto disebut kirim tumpeng ke Prabowo.
Titik Soeharto disebut mengirimkan sebuah tumpeng untuk Prabowo Subianto ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada Minggu, 20/10. Tumpeng tersebut dikirim usai Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden RI ke-8 dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Republik Indonesia yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan. Salah satu pegawai di rumah Prabowo menyebut tumpeng tersebut dikirim langsung oleh keluarga Titik untuk Prabowo. Pantauan knindonesia.com di lokasi, petugas Pas Pampres terlihat memeriksa tumpeng itu dengan alat detektor sebelum dibawa masuk ke dalam rumah. Prabowo menikah dengan Titik, putri Presiden kedua Indonesia Soeharto, pada 1983. Keduanya pun dikaruniai satu anak laki-laki Didit Hedi Prasetyo yang lahir pada 1984. Namun, mereka kemudian diberitakan berpisah setelah Soeharto lengser dari kekuasaan pada 1998. Belakangan mereka sering diminta agar kembali bersama oleh sejumlah pendukung Prabowo di Pilpres 2024 ini. Nama Titik juga disebut saat Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para pendukungnya dalam Pilpres 2024 saat berpidato di depan relawan dan partai koalisi di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 14/2. Saat nama Titik disebut, ramai riuh sorakan dan tepuk tangan dari para tamu dan relawan. Keduanya kembali digoda ketika Prabowo mengatakan sangat mengenal Presiden Soeharto yang adalah mertuanya. Sementara itu, Titik juga menjadi sorotan saat menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8. Usai Prabowo mengucap sumpah, Titik yang terlihat memakai setelan kebaya berwarna biru muda bertepuk tangan sambil berdiri bersama jajaran pejabat lainnya. Kamera yang menyorot memperlihatkan wajah Titik yang senang dan terharu sambil bertepuk tangan melihat Prabowo di atas mimbar. Di atas mimbar, Prabowo kemudian terlihat memberi salam hormat dan membungkuk di depan para hadirin di ruang sidang paripurna DPR MPR RI. Titik Soeharto ucapkan selamat ulang tahun ke Prabowo. Titik Soeharto, anggota DPR Republik Indonesia dan mantan istri Prabowo Subianto, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo. Prabowo merayakan ulang tahunnya yang ke-73 pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Selamat ulang tahun untuk Pak Prabowo. Semoga Red bisa bermanfaat yang maksimal buat bangsa dan negara, kata Titik ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Petik 1. Putri Presiden kedua Soeharto itu menyampaikan harapan agar Menteri Pertahanan, Menhan itu panjang umur dan senantiasa sehat walafiat. Siti Hediati Soeharto alias Titik Soeharto ini juga mendoakan agar Presiden ke-8 RI tersebut mampu menyejahterakan rakyat Indonesia. Semoga Red senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dalam mengemban tugas yang mulia ini, supaya bisa tercapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, serta sejahtera, ujarnya. Ketika ditanya mengenai kehadirannya dalam, Titik menyatakan ia akan menghadiri acara pelantikan Prabowo pada tanggal 20 Oktober mendatang. Ia menjelaskan kehadirannya di sana sekaligus beserta putranya, Didit Hedi Prasetyo. Kan saya anggota Dewan. Ada, Didit Red. Insya Allah bareng Mas Didit, tapi kan duduknya lain-lain, kata Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut. Momen Titik Soeharto berkaca-kaca saat Prabowo dilantik jadi Presiden. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik usah mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna Presiden Wakil Presiden periode tahun 2025 sampai tahun 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu, 20/20. Sebanyak 709 anggota MPR hadir dalam sidang paripurna ini. Acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025 sampai tahun 2029 ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tampak Siti Hadiati Rukmana alias Titik Soeharto yang juga merupakan mantan istri Prabowo hadir dalam pelantikan tersebut. Titik nampak berkaca-kaca berbalut perasaan haru usai Prabowo menandatangani berita acara pelantikan. Sebagaimana diketahui, Titik yang juga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029, hadir dengan mengenakan kebaya adat Jawa berwarna biru muda. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu di hadapan seluruh pimpinan MPR. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa, kata Prabowo. Setelah itu, giliran Gibran Rakabuming Raka yang mengucapkan sumpah atau janji. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa, ucap Gibran. Usai keduanya membacakan sumpah, seluruh pimpinan MPR juga ikut menandatangani berita acara pelantikan. Dalam pelantikan tersebut, hadir pula tokoh-tokoh penting Indonesia, tamu kenegaraan dan utusan dari negara-negara sahabat. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.